Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, Mas, yang belum sholat duha, mengerjakan sholat duha dulu ya. Sambil kita mulai kajian pada hari ini. Kali ini kita berjumpa di masjid ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan amaliyah Ramadan yang kita kerjakan di SMK Negeri 2 Purbalingga. Tadi Pak Guru sudah membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil oleh Allah di situ? Ya ayyuhalladzina amanu, siapa yang dipanggil? Ya, panggilan ya, wahai, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi di dalam konteks ayat tersebut yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman. Coba Pak Guru tanya, anak-anak yang masuk masjid ini ada yang beriman apa tidak? Ada apa enggak kira-kira loh? Saya beriman apa enggak ya itu? Ada yang beriman? Ada ya? Semoga saja ada ya. Pak, semuanya Pak Guru nggak yakin kalau semuanya. Tapi kalau ada, Pak Guru ya percaya ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah hanya memanggil, menyeru orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena tidak semua orang itu punya iman. Paham ya? Loh, Pak, buktinya apa Pak? Buktinya kon sholat duha baby bingung. Sholat duha lah nyunggah lah. Lah kon sholat duha begah ngaku duwe iman. Pak, aku harus sholat duha kepriwe Pak? Aku ora tau sholat acan kon sholat duha lah. Si keprimen. Sholat fardu be tidak mengerjakan. Coba kamu pikirkan. Ada enggak di sini yang tidak mengerjakan sholat fardu? Ada, nah itu contoh ya. Sholat fardu saja tidak dikerjakan, tidak ditunaikan, apalagi sholat sunnah. Sholat duha kan sholat sunnah ya. Sholat duha sholat sunnah. Jadi kalau kamu tidak mengerjakan yang wajib, apalagi mengerjakan yang sunnah. Sholat wajib, sholat fardu ada berapa? Ada 5. Tadi kamu pagi-pagi mengerjakan sholat subuh, itu sholat wajib ya. Artinya apa? Kalau kamu tidak menunaikan sholat subuh, berarti kamu tidak punya iman. Ya. Kalau kamu tidak menunaikan sholat subuh, tidak mendirikan sholat subuh, kamu tidak punya iman. Bagaimana mungkin kamu mengatakan punya iman ketika kamu diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan sholat subuh, kamu tidak menunaikan sholat subuh? Itu artinya kamu bukan hamba Allah yang beriman. Begitu ya. Jadi ketika kita menunaikan sholat subuh, itu baru awal mula kita mencoba menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Nanti siang hari kita ketemu lagi dengan sholat fardu, namanya sholat zuhur. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Karena hari Jumat sholat zuhur itu digantikan dengan sholat Jumat. Itu hukumnya seperti itu ya.
Loh Pak, kalau hari Jumat berarti tidak ada sholat duhur? Ada apa tidak? Ada, tetap ada. Kenapa? Karena sholat Jumat itu adalah bagi orang-orang yang bermukim. Bermukim tahu ya? Kamu lagi tidak kemana-mana, kamu tidak bepergian kemana-mana, kamu tidak sebagai musafir, maka kamu sholatnya sholat Jumat. Tapi kalau kamu dalam perjalanan, di dalam perjalanan itu kamu misalnya lagi naik pesawat, kan nggak mungkin Jumatan. Nah itu berarti kamu nanti begitu turun dari pesawat, kamu mengerjakannya sholat zuhur. Itu seperti itu. Jadi sholat Jumat itu kalau kamu bermukim, kamu berada di suatu tempat dan kamu ada di situ, ya, tidak dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan tapi kamu perjalanannya bisa dihentikan bagaimana? Ya kamu tetap sholat Jumat, karena kamu bisa berhenti. Misalnya kamu naik kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, itu kamu bisa berhenti, kamu bisa ikut sholat Jumat di tempat kamu berhenti itu, kan seperti itu. Terus nanti sore ada sholat asar, juga harus ditunaikan sholat asar itu ya. Jangan sampai kamu menganggapnya sholat asar itu hanya sunnah. Loh Pak, sholat asar sunnah mbok Pak, buktine batire nyong pada ora sholat asar kabeh. Loh, angger batire kok ora sholat asar kabeh kuwi kudu artine sunnah, tapi batire kok ninggal kewajiban. Begitu ya. Jadi sholat asar itu wajib hukumnya. Senajana sekelas orang nana sing sholat asar. Paham ya? Paham ini? Jangan sampai kamu ikut-ikutan temannya yang tidak sholat asar. Oh Pak, sore Bali kesel. Coba Pak Guru tanya. Apabila kamu merasa capek sekolah sampai sore, terus kamu disuruh milih misalnya ya, kamu pulang sekolah disuruh milih. Yang tidak sholat asar silakan masuk ke api, ada kotakan di depan kamu. Terus kamu habis masuk ke kotakan itu yang ada apinya, kamu boleh pulang langsung. Terus yang satu lagi, kamu sholat asar tapi tidak masuk api. Kamu milih yang mana lagi capek? Milih mana? Coba dipikir, milih mana? Lagi capek banget padahal kamu loh ya, sudah sekolah seharian nanti sore. Terus balik sekolah nang ngarep gerbang we, sogi geni loh. Kotakan isine geni. Geni sing mulak-mulak. Lah kok oleh bali anggar ngliwati geni gue, tapi anggar kok salat asar, kok orang liwati geni gue, kok salat dhisik terus kok oleh bali. Nah, kok milih ndi? Milih yang mana? Pada-pada lagi kesel loh ya. Sing siji sholat asar terus oleh bali, sing siji mlebu geni ora sholat asar terus oleh bali, milih ndi? Milih mana? Pasti milih sholat asar dulu ya. Kenapa coba? Mengapa milih sholat asar dulu daripada milih api itu? Karena api panas, ya kan? Itu logikanya ya. Padahal kamu percaya apa tidak? Api yang ada di alam dunia itu belum seberapa dibandingkan api neraka. Kalau api di alam dunia saja kamu takut, masa api neraka kamu tidak takut? Itu lebih tidak masuk akal. Karena api neraka itu teramat sangat panas. Bukan hanya panas, tapi teramat sangat. Kamu pernah merasakan panas yang teramat sangat? Belum ya? Nanti untuk eksperimen ya. Untuk eksperimen mau nggak? Dok pengen eksperimen ya. Oh rasanya panas banget sih kayaknya ngapa? Manusia ketika merasakan panas yang teramat sangat ya, ini ya. Kalau di alam dunia kamu bisa mencoba masuk ke ruang pembakaran jenazah ya. Begitu anak menungsa mati, telebokna nang ruang krematorium itu ya, pembakaran jenazah, wonge langsung nungkono langsung ngeluntung, langsung dadi awu. Oh, tandane wis panas banget ya. Tapi itu ternyata belum seberapa dibandingkan api neraka. Itu. Api neraka belum segitu, panasnya itu lebih panas lagi ya.
Jadi api di dalam dunia itu tidak ada yang sebanding dengan panasnya api neraka. Maka dari itu, walaupun kita merasa capek, atau di antara kita ada yang merasa hari-harinya penuh dengan sesuatu yang memberatkan, jangan lupakan sholat. Sholat fardu kita tunaikan. Kita berusaha menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Terus Pak Guru tanya lagi nih di sini, ada yang puasa enggak di sini? Siapa yang puasa Jaljong? Pak Guru tanyanya jujur ya, kamu jawabnya jujur. Siapa yang puasa coba? Puasa Ramadan hari ini. Nah, bagus. Ya. Pak Guru anggap jujur ya. Pak Guru tanya, siapa yang hari ini tidak sholat subuh? Alhamdulillah. Ini ya, yang tidak sholat subuh padahal hari ini mengaku puasa, berarti puasa kamu batal. Batal. Loh Pak, nyong lagi niat puasa Pak sih batal. Ya batal. Orang mungkin wong sholat subuh be ora dilakoni kok puasa Ramadan. Kenapa sih? Karena puasa Ramadan itu ada yang mendasari, yaitu sholat fardu. Lah sholat fardu be ora dilakoni kok ora puasa. Puasa ngolet apa? Puasa ngolet apa Izal? Pak Guru tanya, ada anak puasa Ramadan goletnya apa? Golet apa? Coba Pak Guru tanya, kalau puasa Ramadan kamu mencari apa? Pak, saya mencari pahala Pak. Betul ya? Betul. Puasa Ramadan kamu cari pahala. Nah, coba Pak Guru tanya, kalau kamu tidak sholat subuh, kamu dapat pahala puasa Ramadan enggak? Enggak dapat. Enggak dapat, jawabannya bukannya enggak tahu, tapi enggak dapat. Kenapa? Kenapa coba? Karena sholat itu, sholat fardu ya maksudnya ya, itu adalah ibadah yang mendasari ibadah yang lain. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kok ngelakoni sholat fardu gue supaya kok orang lakoni sing ora bener. Maksud apa ora? Jadi kok anggar ora sholat fardu berarti puasane kok dianggap ora bener nang Gusti Allah. Oli pahala apa ora puasa ora bener? Ora oli. Makanya anggar kok puasa Ramadan ya sholat fardune aja nganti tinggal. Mbeke kok oli pahala. Paham apa ora? Nah, mengko sholat asar anggar ana sing ora sholat asar puasane kanggo apa ora? Ora kanggo. Temut-temut ya. Mengko sholat asar anggar langsung tekan ngumah turu, ijik-ijik beduk maghrib, kok puasane batal senajan aku menangi maghrib. Paham? Paham apa enggak ini? Kalau kamu diniatkan puasa Ramadan, kamu juga harus menunaikan sholat fardu. Paham ini ya? Karena sholat fardu itu mendasari ibadah-ibadah yang lain. Inna sholati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pernah dengar ya itu ya? Oh, aku pernah gue maca donga gue inna sholati wa nuzuki. Apa artinya? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nuzuki, dan ibadahku. Paham maksudnya itu? Sesungguhnya sholatku, ibadahku. Artinya apa? Ibadah manusia itu didasari dari sholat fardunya. Kalau kamu tidak sholat fardu, tidak ditunaikan, berarti ibadahnya tidak diterima. Inna rajuli baina wasirk, inna baina rajuli wasirki wal kufri tarkas sholah.
Inna baina rajuli wasirki, inna baina rajuli wasirki wal kufri tarka sholah. Sesungguhnya yang membedakan seseorang antara perbuatan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Maksudnya meninggalkan sholat fardu. Kalau kamu meninggalkan sholat fardu, sama saja kamu sudah di sisi Allah dianggap sebagai manusia yang kafir. Paham ya? Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarka sholah. Jadi kamu ketika meninggalkan sholat fardu, berarti kamu sudah dianggap oleh Allah sebagai manusia kafir. Itu ngendikannya Rasulullah seperti itu. Jagalah sholatmu, maka kamu akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja kebalik, puasa Ramadan ora sholat subuh, puasa Ramadan ora sholat asar, alasannya kesel, wis medot bae ora sholat subuh. Loh, pak si medot pak, eman-eman pak, eman-eman maning kok nganti maghrib mur oleh kencot karo ngelak. Paham ya? Kalau kamu besok lagi diniatkan puasa Ramadan, berarti kamu harus sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, semuanya. Aja mentang-mentang wis maghrib terus lah nyong wis buka iki berarti kok nyong sholat isya ora papa. Salah. Wis buka kok ora sholat isya, puasane kok ora li pahala. Puasane kok langsung batal. Lupa wis batal kok pak wis maghrib ya wis batal pak, wis madang maksudnya batal oleh pahala udah batal mangane tau wis batal tapi pahalane batal gara-gara orang sholat isya. Paham ini ya? Sholat mendasari ibadahmu. Artinya kalau kamu mau menunaikan ibadah apapun itu harus menunaikan sholat fardu. Diingat-ingat itu. Aja maning sholat duha ora li pahala ora, anggar ora sholat fardu. Sholat duhane tebusak nang Gusti Allah. Puasa Ramadane tebusak anggar ora sholat fardu. Ada yang pengen masuk surga apa enggak? Pengen masuk surga? Allah berfirman lewat Rasulnya, Rasulullah mengatakan siapa yang ingin masuk surga, dia pasti bisa masuk surga. Beritanya nyeneng napa gue ajare Rasulullah. Siapa saja yang ingin masuk surga, pasti bisa masuk surga. Rasulullah ngendika seperti itu, kecuali yang enggan masuk ke dalamnya. Kecuali sing ora gelem iki jare Rasulullah. Siapa sing ora gelem sih? Sing dimaksud Rasulullah ora gelem siapa? Wong sing ora gelem menunaikan kewajiban, itu sing ora gelem mlebu surga. Paham ya? Kewajibannya umat Islam mana pira? Ana pira kewajibannya? Kamu jadi orang Islam sudah lama belum? Kewajiban umat Islam yang pertama, kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu menjadi ikrar ya, bahwa kamu itu hanya mengakui satu-satunya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Rukun Islam yang kedua apa? Sholat apa? Sholat duha, sholat raweh, sholat apa? Sholat fardu. Sholat fardu ada berapa? 5. Anggar kau ngelakoninnya si jitok, sholat duha, sholat fardu apa sholat duha rane? Sholat fardu 5. Kalau kamu mengerjakannya 1 namanya sholat fardu apa bukan? Bukan. Kenang apa darani Pancasila? Sebab silanya ada 5. Kan seperti itu. Pada baik sholat fardu darani sholat fardu sebab kong lakoni 5 kabehan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gue darani sholat fardu, sholat wajib. Anggar kong lakoni subuh tok, gue arane udah sholat fardu.
Pak aku nglakonina ngerjemuahan tok Pak seminggu sepisan, utuh salat fardu. Ya. Rukun Islam yang kedua salat, yang ketiga zakat. Orang bayar zakat, kok berarti kudu wong Islam. Paham ya? Wis pada bayar zakat maring anak burung kae. Tak kumpulna kae bayar zakat apa burung? Nah, menunaikan zakat. Ada zakat fitrah, zakat mal, zakat itu banyak ya. Kalau kamu sekarang membawa beras berarti menunaikan zakat fitrah. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Ini ya, kita sedang puasa Ramadan hari ini. Yang terakhir, menunaikan haji. Diingat-ingat, haji hukumnya apa? Haji hukumnya apa? Haji hukumnya apa? Wajib. Kalau kamu tidak menunaikan haji berarti kamu bukan orang Islam. Paham ini? Kamu pernah itu lihat di YouTube itu ada orang jalan kaki sampai Mekah menunaikan haji? Paham? Siapapun orangnya yang punya ikhtiar ya, di dalam hatinya ada niatan menunaikan haji, dia pasti bisa menunaikan ibadah haji. Aja nganggo alasan, Pak, aku kere Pak, ora teng haji. Pak, aku ora duwe apa-apa Pak, masa haji? Haji itu hukumnya wajib. Siapapun orangnya yang mengaku Islam berarti dia wajib menunaikan haji. Bukan bila mampu, semua orang itu pasti mampu. Tergantung kamu mau ikhtiar apa tidak. Paham ya? Paham ini? Semua orang pasti menunaikan haji itu pasti mampu. Kenapa? Kenapa Gusti Allah majibakan haji? Sebab kabeh wong pasti mampu menunaikan ibadah haji. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa artinya? Oh sering macam mbok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seorang manusia melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kenapa wajib haji diwajibakan? Sebab kau mampu. Paham apa ora? Mudeng apa ora? Haji hukumnya apa haji? Wajib, putus sunnah. Pak, wajib bagi yang mampu berarti sunnah Pak udu. Wes salah pemahaman tok. Orang nang kata-kata bagi yang mampu, tapi bagi orang yang mau berikhtiar menunaikan ibadah haji. Wong sing mlaku bisa tekan Mekah kok apa mending sing sehat ya. Paham ya? Mudeng ya? Bisa apa ora? Ya. Kamu niatkan dalam hati kamu untuk menunaikan ibadah haji. Terus kalau kamu sudah niat, kamu ikhtiarkan. Caranya kepriwe? Kalau ikut pemerintah berarti kamu menabung di bank-bank yang ditunjuk pemerintah untuk sebagai dana talangan ibadah haji. Tapi kalau kamu tidak ikut pemerintah, kamu bisa menunaikan ibadah haji sendiri. Numpak pit ya kena, maring Mekah. Numpak motor ya kena, melaku ya kena, terserah kok. Arep maring anak kepriwe ya. Itu ya. Mungkin dari Pak Guru untuk kajian hari ini Pak Guru cukupkan dulu. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaiannya. Itu semata-mata kekurangan dari Pak Guru sendiri. Apabila ada yang kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul qouli wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.